Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Nur Khotimah Novianti, guru UPT SMP Negeri 2 Pardasuka, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pringsewu. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya, yaitu tentang modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Ibu Diana Suci Ningtyas MPD. Kemudian pengajar praktik saya Ibu Nurmita Sari MPD. Rancangan kegiatan. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, pengimbasan atau diseminasi budaya positif di UPT SMP Negeri 2 Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Latar belakang, wabah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia berdampak pada murid yang saat itu melaksanakan pelajaran jarak jauh, sehingga murid tidak bertatap muka langsung dengan guru di sekolah. Akibatnya, murid menjadi kurang berkarakter dan tidak disiplin saat pelajaran sudah tatap muka. Pelaksanaan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan lagi karakter murid dengan melakukan pembiasaan positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di kelas yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan menuntun anak sesuai dengan kodrat yang ada demi keselamatan baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Tujuan aksi nyata yang pertama, menciptakan budaya positif di UPT SMP Negeri 2 Pardasuka. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran dalam diri murid tentang nilai kebajikan dalam dirinya, sehingga akan diperoleh sekolah yang aman dan nyaman selama proses pembelajaran. Yang ketiga, memunculkan kolaborasi antara murid dan guru agar timbul kesepakatan bersama untuk dapat mewujudkan visi sekolah. Tolak ukur aksi nyata yang pertama, adanya lembar keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas dan ditempel di dinding kelas. Yang kedua, terwujudnya pembiasaan baik pada murid, seperti murid terbiasa memberi salam, sopan dan santun ketika berkomunikasi dengan teman dan guru. Yang ketiga, murid mampu menjalankan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, persiapan. Berdiskusi dengan kepala sekolah terkait budaya positif, kemudian berkoordinasi dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan diseminasi kepada guru dan staf di UPT SMP Negeri 2 Pardasuka. Yang ketiga, membuat PPT budaya positif. Pelaksanaan, yaitu yang pertama, membuat keyakinan kelas bersama dengan murid. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pengimbasan atau diseminasi bersama kepala sekolah, guru, dan staf TU di UPT SMP Negeri 2 Pardasuka. Dan yang terakhir, penutup adalah refleksi hasil kegiatan dan rencana tindak lanjut. Berikut ini adalah foto kegiatan ketika persiapan dan membuat kesepakatan kelas bersama murid. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan yang pertama adalah dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif baik di sekolah maupun di rumah. Berikut ini adalah kegiatan pertama, membuat kesepakatan kelas bersama murid kelas 7A.
menjadi lebih baik. Kira-kira setuju dibuat keyakinan kelas? Baik, untuk langkah pertama, kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya, kalian siapkan kertas selembar. Bisa? Oke, siapkan kertas selembar. Kemudian kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang kalian usulkan untuk kita laksanakan di kelas kita. Kelas 7A. Silakan ditulis, Ibu kasih waktu 5 menit. Apa? Waktu sudah selesai, silakan kumpulkan keyakinan kelas yang sudah kalian tulis ke depan. Ayo, silakan taruh di depan ya. Kita tulis ya, pada. Sudah, Kak? Baik, kita akan bacakan hasil kesepakatan kelasnya. Boleh dibacakan satu apa? Masuk kelas tepat waktu, sepakat nggak? Oke, silakan Amin dituliskan masuk kelas tepat waktu. Ya, tunggu sebentar. Masuk kelas tepat waktu ya. Sepakat kita ya bahwa kita harus masuk kelas tepat waktu. Selanjutnya, penampilannya rapi, bersih dan sopan. Sepakat nggak? Sepakat. Bagus. Silakan. Penampilan rapi, bersih dan sopan ya. Nanti kita akan buat 10 kesepakatan terbaik hasil dari pemikiran kalian. Paham ya? Oke. Hasil kesepakatan kelas ini akan kita tulis di karton, kemudian nanti ditempelkan di kelas ya, supaya semuanya bisa ingat. Nanti perangkat kelasnya yang akan membuat ya. Ketua kelas siap ya? Ya, oke. Terima kasih anak-anak. Semoga kita bisa menjalaninya dengan baik. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu pelaksanaan pengimbasan budaya positif guru dan staf di UPT SMP Negeri 2 Pardasuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Bun. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehingga yang berarti kepada bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kita semua bahwa dan semua sahabat semua baik untuk tertibnya acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada penyajian materi yaitu budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Kodirmah maupun SPG. CDP akan tertuju Kabupaten Trenggalek. Ada sebenarnya sesi tanya jawab dan jawaban itu. Mari kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafal basmalah. Semoga acara kita dapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan acara selanjutnya penyediaan materi pada tutur silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Pardasuka Ibu Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SMP Negeri 2 Pardasuka. Puji syukur saya berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini saya masih diberi kesempatan untuk memberikan diseminasi
hasil pendidikan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gunung Sewu. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 materi budaya positif yang saya dapatkan. Jadi calon guru penggerak itu diwajibkan melaksanakan 3 buah modul, di mana satu modulnya itu terdiri dari sub materi, dan kebetulan di materi 1.4 yang terakhir itu adalah tentang budaya positif. Ini saya tempuh 2 bulan yang lalu, kemudian nanti akan saya lanjutkan karena pendidikan saya selama kurang lebih 6 bulan dan akan berakhir kemudian nanti di bulan Juli. Jadi untuk bentuk aksi nyata saya untuk modul yang pertama adalah memberikan apa yang saya pahami dengan rekan-rekan sekalian supaya kita bisa terapkan bersama di sekolah kita tercinta. Begitu ya Bapak Ibu ya. Pertama saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta UPT SMP Negeri 2 Ardasuka. Tepuk tangan. Ice breaking sebentar Bapak Ibu boleh ya. Kita tolong berdiri sebentar. Ya. Ice breaking. Jadi perintahnya, lakukan apa yang saya lakukan. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Jadi lakukan apa yang saya lakukan. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Siap Bapak Ibu ya? Kita mau lihat siapa yang masih konsentrasi, siapa yang udah mau pulang gitu ya. Kita lihat ya, kita mulai ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Pegang pundak. Pak Fendi pegang hidung atau yang pegang pundak disuruhnya? Tadi lakukan apa yang saya lakukan. Pak Fendi bagus konsentrasi karena disuruh pegangnya yang saya lakukan. Siapa yang pegang pundak? Aku yang pegang pundak. Pak Fendi konsentrasi. Lakukan apa yang saya lakukan. Saya tadi pegang apa? Hidung. Tadi mau saya pegang apa? Pundak. Tadi siapa yang pegang pundak? Berarti harus bawa. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu hebat semuanya. Kita mulai ya materi kita. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh kehormatan dan tanggung jawab. Ada beberapa konsep utama budaya positif yang akan saya paparkan pada siang hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa diferen? Karena sejatinya kita nanti dituntut untuk memberikan materi kepada anak murid itu dengan tidak menuntut satu hal yang sama. Artinya kita memberi pelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian selanjutnya kalau kita biasanya menjadikan siswa itu adalah objek pembelajaran, sekarang kita dituntut untuk membuat siswa itu sebagai subjek. Arti kata yang aktif itu di kelas bukan hanya guru ngomong, guru jelasin, guru nyatetin, murid tidak. Tapi diusahakan bahwa siswa itu dijadikan ke dalam subjek pembelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan serta berakhlak mulia, seperti visi ya Bu ya di sekolah kita, berakhlak mulia. Kemudian berkeminatan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Harapannya itu diselipkan walaupun tidak seluruhnya dalam setiap pembelajaran. Selanjutnya disiplin positif.
disiplin positif. Biasanya kalau kita ngomong kata disiplin, itu dimaknai dengan sesuatu yang dalam suara mendapatkan kepatuhan supaya anaknya nurut. Kemudian dalam pelaksanaannya apa yang terjadi? Anak ada yang tidak nyaman melakukan sesuatu karena terpaksa. Kalau nggak ngerjain tugas aku disuruh push up. Kalau nggak ngerjain tugas seperti ini, artinya tidak timbul kesadaran dari dirinya sendiri. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang punya disiplin diri sehingga murid dapat berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal bukan eksternal. Jadi motivasinya itu diharapkan dari dalam. Jadi pengertian disiplin positif apa? Yaitu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Ini yang masih kita sulit ya Bapak Ibu ya, saya juga masih belajar sih untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk dapat melakukan itu tanpa paksaan, ancaman, apalagi hukuman. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, setiap anak itu mempunyai kebutuhan dasar manusia yang mendasari dia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya pertama apa? Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu apa, Bu? Makan, apalagi minum, dan seterusnya. Kita kemarin sempat ketemu hal seperti itu ya. Di awal semester kemarin, kita kalau nggak salah masih istirahatnya 1 kali ya Bu ya. Apa yang terjadi dengan istirahat 1 kali? Anak 4 jam istirahat, 3 jam baru pulang. Anak yang terjadi tiba-tiba gurunya ganti pelajaran, anaknya ke kantin. Ternyata ada hal yang tidak kita penuhi, yaitu mereka ingin rasa laparnya terpenuhi. Keluarga sekitarnya kita ketika memberikan keperluan, artinya anak berbuat salah itu jangan mengaku salah. Apa yang mendasarinya? Oh, karena dia mungkin lapar, nunggu sampai jam 10 nggak tahan, jadinya dia otomatis keluar sekolah, keluar kelas makan di kantin. Itu yang melatar belakang. Yang kedua apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Sering di kelas kita anak-anak suka cari perhatian sama dia, melakukan usulan dengan temannya hanya ingin kita perhatikan. Kemungkinan di rumah apa? Dia kurang kasih sayang atau kurang perhatian dari orang tua, seperti itu. Yang ketiga, penguasaan. Pengen nih kakak tingkatnya itu diakui dengan ada di tingkatnya. Jadi ingin menguasai, saya ini kakak loh, harus dihormati, saya punya kekuasaan, kan seperti itu. Yang keempat apa? Kebebasan. Kebebasan bagaimana? Anak disuruh duduk, diam, perhatikan, kalau nanti ribut ibu marah. Itu kan artinya kita merampas kebebasan mereka. Mereka ingin seperti apa sih? Oh, kerjanya potong nih. Mungkin habis jelasin main-main dikit lah, ice breaking dikit lah, seperti itu. Jadi kita memberikan juga kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari perilaku seseorang. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Ada nih salah satunya, yaitu apa tujuannya? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Selanjutnya, mendapat imbalan. Ada juga motivasi yang mendapat imbalan. Contoh, besok kalau kamu misalnya mengerjakan duluan, ibu kasih pulpen 1. Kira-kira seperti itu bertahan lama tidak? Tidak. Kenapa? Ketika nggak dikasih pulpen, balik lagi, gitu ya. Artinya itu motivasi. Dan selanjutnya, nah ini yang kita tuju. Motivasi yang terbaik adalah motivasi karena menghargai nilai-nilai kebajikan. Artinya tuh mengerjakan tugas itu memang kewajiban saya itu memang wajib menghormati teman saya, wajib menghormati guru saya. Itu timbul dari diri sendiri, bukan karena ingin tidak ingin mendapat itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal.
Kita disiplinkan anak tapi bisa menimbulkan gagal. Yang pertama, hukuman. Ternyata hukuman itu membuat anak mendapatkan identitasnya gagal. Kenapa? Yang pertama, hukuman itu menyakitkan. Yang kedua, membuat tidak nyaman. Ketiga, jadi takut. 4, tersakiti. Kemudian 5, akhirnya dia menyembunyikan kesalahan, artinya berbuat bohong. Ngaku enggak? Daripada aku ini, dia nggak ngaku aja, bohong aja gitu kan. Selanjutnya, merasa jadi rendah diri. Apa hanya hukuman yang buat identitas gagal? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Penghargaan juga itu ternyata bisa membuat identitas jadi gagal. Yang pertama, kenapa? Tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Kok merusak hubungan? Mungkin ada teman-temannya nanti yang wah, dia sudah yang pintar, dia terus yang dikasih, aku gak pernah gitu. Selanjutnya yang ketiga, mematikan kreativitas. Dan ternyata dengan adanya prankingan itu ternyata menghukum juga ya. Jadi kalau yang rankingnya itu kita sekarang kalau K13 gak dituliskan ya Bu prankingannya ya Bu ya. Jadi nanti kalau yang rankingnya 35 dituliskan, Bu, kamu yang paling ini di kelas ini, kamu yang paling terakhir ya gitu. Nah itu makanya ada bagus juga tidak ada prankingan seperti itu Bu ya. Selanjutnya yaitu merampas hak untuk menghargai diri. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Kalau konsekuensi itu pertama dia penguatannya kan jangka pendek. Arti kata konsekuensi itu adalah dampak dari hasil perbuatan yang dia lakukan. Kamu begini, kamu konsekuensinya gitu. Kemudian monitoring berkelanjutan. Jadi kita memantau secara berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus dan respon, serta murid dapat menghormati peraturan. Dan yang diperkenalkan sekarang namanya adalah restitusi. Nah, jadi kalau restitusi itu murid diberi pilihan. Jadi enggak kamu ini, kamu salah, kamu harus gini, enggak. Kalau kamu salah ini nak, menurut kamu penjelasannya gimana? Baiknya seperti apa? Mau kamu kayak gimana? Artinya diberikan ke anaknya, dikembalikan. Jadi yang pertama, murid diberi pilihan. Yang kedua, dengan diberi pilihan, dia akan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang ketiga, fokusnya itu ke penyelesaian. Kalau kamu begini, penyelesaiannya apa? Kalau kamu buat salah ini, apa solusi dari kamu? Jadi bukan fokus ke salah kamu ini anak nakal, kamu ini anak baru. Kamu pokoknya ribut musik, capek gitu. Jadi penyelesaiannya apa? Jadi solusinya apa? Apa kelanjutannya? Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Murid punya kontrol diri. Murid berusaha akan memperbaiki kesalahan diri. Itu ya Bapak Ibu restitusi. Nah, ini ada sedikit pertanyaan nih. Hukuman atau konsekuensi? Jadi Bapak, Ibu harus bisa bedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Siap ya Bapak Ibu ya? Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya nggak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Punishment. Hukuman, ada konsekuensi. Kenapa ada yang hukuman, ada yang konsekuensi? Coba dari Bu Esti, kenapa ke hukuman? Ya, karena dia disuruh mencatat kan. Kalau konsekuensi, terlambat dia sekolah, jadinya nggak ikut dan pelajaran utama. Itu konsekuensi. Iya. Beda itu ya. Terus kalau Pak ini gimana? Sudah bagus jawabannya. Kalau Bapak tadi bilang konsekuensi, kenapa konsekuensi? Karena terlambat sehingga diberi nulis terlambat juga. Jadi ini jawabannya apa Bapak Ibu yang benar ya? Ini konsekuensi. Kenapa? Karena yang diberikan itu masih berkaitan dengan kesalahannya, yaitu apa? Terlambat. Kalau kamu terlambat nyatet buku IPA nyampe 1 buku, nah itu ada hubungannya enggak? Enggak ada. Ada sebab akibatnya gitu ya? Ada sebab akibat. Jadi konsekuensi kamu lakukan ini, kamu dapetin ini. Bersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi good. Senang
memang saya ini hebat Bapak Ibu. Jadi kita nanti kalau di kelas tahu ya kapan ini kasih konsekuensi. Sebenarnya kita harus bagusnya itu memberi konsekuensi apa kita kepada anak-anak, juga memberikan konsekuensi sesuai dengan kesalahannya. Jangan kesalahannya apa, hukumannya apa, itu menyakitkan. Ingat kalau hukuman itu menyakitkan, menimbulkan rasa dendam, rasa tidak diterima. Kalau konsekuensi itu kan adalah akibat dari perbuatan. Gitu Bapak Ibu ya. Ibu yang bedain hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sebenarnya fisik. Yang hukuman ini ada hubungannya dengan Apa yang kesalahannya? dengan sebab akibat tadi loh. Iya. Ketika dia ada sebab akibat maka itu sebuah konsekuensi. Betul sekali. Oi, Belum tanya jawab ya. sabar. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Konsep disiplin pendekatan restitusi yang tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Garis bawahnya artinya memperbaiki, bukan menebus. Memperbaiki artinya besok lagi supaya tidak terulang kembali, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yaitu yang pertama, dia bisa belajar dari kesalahan, bisa memperbaiki hubungan, pilihan solusi, mencari kebutuhan dasar-dasar tindakan, fokus pada karakter, dan penguatan dan fokus pada solusi. Contoh kasus ya, murid tidak mengerjakan tugas sekolah. Kalau dia hukuman, guru hukum murid push up 10 kali. Guru marah di kelas dan murid jadi takut. Kalau dia konsekuensi, murid mengerjakan tugas susulan menggunakan jam istirahat. Arti kata, dia kalau belum selesai ya belum boleh istirahat. Boleh, seperti itu konsekuensi. Yang selanjutnya guru menjadi tegas dan siswa akan menghormati peraturan. Kalau restitusi, maka guru akan menanyakan keyakinan kelas, memberikan pilihan murid untuk memberi solusi. Guru terbuka sehingga murid menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Nah, ini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol restitusi. Siapa yang kontrol restitusi? Kita, guru. Jadi 5 posisi guru. Yang pertama, ada guru penghukum. Ada ya Bapak Ibu ya? Yang kedua, ada guru pembuat rasa bersalah. Kita termasuk yang mana? Nanti kita lihat ya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Berikut ini ada contohnya. Nanti kita mulai video ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Di sini adalah kasusnya, Naren terlambat hadir di sekolah. Posisi manajer yang terakhir ini. Jadi dari kelima ini nanti mana yang posisi kita refleksi? Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Ren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun
gitu ya Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol kita selaku guru. Kira-kira ada nggak salah satunya di situ yang dari diri kita Bapak Ibu? Jadi kalau Pak Muhtar ini posisi yang mana? Teman berarti ya? Teman apa manajer apa? Jadi intinya dari kelima posisi itu yang kita tuju adalah posisi yang kelima ya Bapak Ibu ya. Posisi kita sebagai manajer, bahwa artinya kita memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan solusi ya. Baik, kita lanjut ini. Oke. Selanjutnya kita menuju ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Pak? Kita harus pakai helm kalau naik motor. Demi keselamatan. Betul ya Bapak Ibu ya? Yakin nggak kalau kita pakai helm itu bisa menjaga keselamatan kita? Kita meyakini bahwa menggunakan helm demi keselamatan. Oleh karena itu kenapa bukan peraturan tapi keyakinan? Karena dari keyakinan baru manusia itu mau melakukan. Kalau cuma karena peraturan, ada polisi pakai helm, nggak ada polisi lepas saja atau digerbong, kan seperti itu misalnya. Arti kata bahwa yang diutamakan adalah keyakinan. Maka kenapa kita cenderung membuat keyakinan kelas? Nah ini saya membuat keyakinan kelas 7A ya. Nah di sini saya langsung jelaskan aja bagaimana membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi lebih jelas dari peraturan. Misalnya masuk kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua berupa konkret itu ya, berupa pernyataan universal ya. Jadi dia pernyataannya itu menyeluruh. Selanjutnya yang ketiga dibuat dalam bentuk kata-kata yang positif, bukan tidak boleh terlambat, diganti dengan masuk kelas tepat waktu. Kalau tidak itu kan negatif, kalau diganti dengan yang positif akan lebih mudah diingat. Kemudian yang keempat sedikit saja supaya mudah diingat. Jadi membuat keyakinan kelas itu di kelas dalam kata-katanya sedikit. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat peraturan. Jadi yang saya terapkan di kelas 7A dalam membuat keyakinan kelas, saya kasih selebaran kertas. Kemudian anak-anak menuliskan keyakinan kelas apa yang mau mereka jalani dan mereka yakini untuk kebaikan bersama. Setelah itu dikumpulkan, kita pilih keyakinan kelas yang mau dituliskan. Setelah itu keyakinan kelasnya dibuat di karton dan ditempelkan di kelas masing-masing. Kalau di kelas saya berarti di kelas 7A sudah ada keyakinan kelasnya. Jadi dalam berupa kata-kata untuk dari mereka. Jadi bukan dari kita. Kalau dari kita kayak cenderungnya mereka tidak yakin soal peraturan. Kalau keyakinan kan berasal dari mereka untuk mereka. Selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah yang terakhir kita Bapak Ibu ya. Yang pertama segitiga restitusi itu adalah tahapan dalam penyelesaian masalah. Dimulai dari menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku artinya memiliki alasan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Ini ada saya kemarin buat video dengan anak saya Abil. Kebetulan dia kemarin bermasalah dalam mata pelajaran Pak Sumadi ya. Karena di semester 1 nilainya belum tuntas. Ya, Bapak Ibu dilihat ya. Validasi tindakan yang salah, dia menanyakan kembali tindakan dia itu yang salah ya Bapak Ibu. Memastikan. Baik,
Kemudian menstabilkan identitas. Arti menstabilkan itu kita mengaluri, oh iya, nah memang matematika itu susah ya. Artinya anak-anak itu langsung turun. Dan yang ketiga, tanyakan keyakinan kelas. Maka baiknya keyakinan kelas ini sudah dibuat di kelas masing-masing. Jadi ketika kita manggil anak itu ada dasarnya loh. Dari apa yang dia Baik, Bapak Ibu, itu sedikit contoh ya dari penerapan segitiga restitusi ketika kita menghadapi kasus dengan anak ya. Artinya dengan tiga langkah tadi itu ya. Ya itu pertama, stabilkan identitas. Kesimpulannya terakhir ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sebagai posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih, materinya sudah selesai, semoga bermanfaat. Ayo kita sama-sama ngomongin Guru Bergerak Indonesia Maju. 1, 2, 3. Guru Bergerak Indonesia Maju. Sekarang kita mulai. Terima kasih, saya akhiri. Saya tutup dulu sambil dibagikan dengan moderatornya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Novi. Kita beri apresiasi dulu. Materinya sangat mengenai apa itu hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Dan kita melihat ada selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan dua. Terima kasih kepada Bu Novi, sangat calon guru penggerak luar biasa ya, benar-benar hebat. Ini saya dari tadi memperhatikan, inspirasi sekali. Kalau memang ini benar diterapkan, walaupun ini baru kelas 7, tapi sepertinya ya, kalau ini diterapkan kelas 8, kelas 9, dan ini untuk keseharian kita luar biasa Bu Novi. Apa yang kita sampaikan tadi waktu rapat ternyata nyambung yang disampaikan oleh Bu Novi dengan budaya positif, luar biasa. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Novi, mungkin juga Bu Novi saya yakinlah sudah observasi dan mengamati apa yang terjadi di sini, akhirnya bisa muncul pikiran yang seperti itu sehingga membuat apa ini aksi nyatanya ya, aksi nyata itu yang mengena sekali. Maka saya luar biasa ini Bu Novi, benar-benar dia selama di sini ini mengamati ya, observasi, kemudian dia menjelaskannya, ini menjadi bahan masukan bagi guru-guru mungkin bisa kita terapkan. Terima kasih ya Bu Novi ya. Ya, kembali kepada sesi tanya jawab. Untuk diterapkan ke siswa kita seperti penerapan untuk budaya baca ke Eva, Jadorong, terutama untuk baca bulan, kan kita bisa tahu menyampaikan ilmu ke anak yang ngerti baca, Jadi
Mungkin saya garis bawahi bagaimana cara manajerial seorang guru terhadap anak yang kurang motivasinya tadi, terkait motivasi. Berikan Itu ya. keyakinan lagi, Iya. menanamkan keyakinan lagi. Iya, terkait itu ya. Iya, terakhir literasi. Iya, terima kasih Bu Nasir. Kita tampung dulu kita jawab. Baik, kesempatan kedua bagi penanya kedua. Silakan. Bu Siti Kusiah. Jadi saya ulangi bagaimana ketika muncul keyakinan dalam kelas yang sama dan bagaimana caranya ya menyatukannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi pertanyaan kepada Bagaimana cara kita manajerial seorang guru yang memotivasi anak yang kurang motivasi? Iya. Bagaimana memotivasi? Jadi Bapak Ibu tadi yang sudah saya terapkan di anak-anak kan karena saya wali kelas 7 saya buat keyakinan kelas. Tapi kalau sebagai guru mapel boleh nggak buat keyakinan untuk mapel sendiri? Misalnya ibu mapel IPS, anak ternyata sulit. Ya buat kesepakatan dulu dengan anak berarti. Jadi ibu nggak akan bisa memaksakan hal itu kalau mereka belum meyakininya. Dalam artian ya kita buat keyakinan kelas dulu kepada si anak yang tadi katanya sulit untuk membaca ya Bu ya. Sulit kan? Megang buku aja sulit dalam artian. Jadi baiknya walaupun tidak dibuat keyakinan di dalam kelas, ibu misalnya bukan wali kelas, ibu boleh buat kesepakatan kelas yang diterapkan di guru pelajaran itu sendiri. Terus yang kedua pertanyaan dari Bu Siti, kalau misalnya kita ada 24 anak gitu, kemudian keyakinan kelasnya ternyata ada yang sama, ya kita satukan aja. Dan itu pun tidak semua yang kita ambil, hanya yang memang cocok dengan kita dan sepakatnya secara bersama. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah satu persatu acara sudah kita laksanakan bersama. Namun sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, dan marilah kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Refleksi CGP. Perasaan saya sebelum melakukan budaya positif adalah saya merasa kecewa karena saya merasa sudah memberi suri tauladan yang baik. Namun, murid masih saja ada yang melanggar peraturan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Seandainya ada pun murid yang taat juga karena motivasi dari luar, seperti mereka patuh terhadap saya karena saya wali kelasnya, namun menjadi tidak disiplin dan tidak patuh jika bertemu dengan guru lain. Namun setelah melakukan budaya positif, yang salah satu contohnya adalah membuat kesepakatan kelas, saya menjadi lebih bersemangat karena murid menjadi lebih disiplin baik di dalam maupun di luar kelas. Hal ini karena kesepakatan kelas merupakan hasil pemikiran murid, jadi mereka melakukan sesuatu berdasarkan nilai kebajikan yang ada dalam dirinya, sehingga tercipta lingkungan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Rencana tindak lanjut. Yang pertama, menerapkan budaya positif di sekolah dengan lebih baik lagi. Yang kedua, mengimbaskan disiplin positif dengan pembuatan keyakinan kelas tidak hanya di kelas saya saja, namun juga di semua kelas di sekolah UPT SMP Negeri 2 Pardasuka. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, pembuatan kesepakatan kelas di kelas 7A, pembiasaan positif seperti 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, berdoa sebelum memulai pembelajaran, kapten sehari, dan praktik belajar. Selanjutnya, sholat zuhur berjamaah, literasi, dan belajar sambil bermain. Selanjutnya adalah penerapan kesepakatan kelas oleh rekan guru di sekolah yang telah dilakukan oleh Bapak Andika Prasetya SPD sebagai wali kelas 9A. Semoga kedepannya dapat diikuti oleh seluruh wali kelas di UPT SMP Negeri 2 Pardasuka. Berikut ini adalah testimoni murid
dan guru di UPT SMP Negeri 2 Pardasuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Alsifa Najwa. Saya dari kelas 7A. Saya akan memberikan testimoni tentang kesepakatan kelas di kelas 7A. Perasaan saya sebelum membuat kesepakatan kelas, siswa banyak yang melanggar peraturan kelas. Namun, sesudah membuat kesepakatan kelas, siswa menjadi lebih disiplin dan saya semangat belajarnya karena suasana kelas yang lebih nyaman. Terima kasih Bu Novi, semangat jadi guru penggeraknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suarsiani, guru PT SMP Negeri 2 Pardasuka. Saya akan berikan testimoni nyata CKP sekolah kami, yaitu Ibu Nurhotimah Novianti SPP, tentang budaya positif di sekolah. Aksi nyata yang diberikan tentang budaya positif sangat menarik. Salah satunya adalah pembuatan keyakinan kelas. Harapan ke depan dengan penerapan budaya positif, murid akan menjadi lebih baik lagi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan tentunya. Selamat kepada Ibu Novi. Semoga sukses di program Guru Penggerak. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.